Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 2, Sistem Pengendalian Manajemen, izin memperkenalkan diri. Saya Arya Ningsih dengan nomor pokok mahasiswa 19412008, Aprilia Hotmarina Manurung 19412006, dan Fitriana Lestari 19412015. Di sini kami akan menjelaskan mengenai harga transfer. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Aprilia. Kepada Aprilia dipersilakan. Definisi harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau antar pusat. Pertanggungjawaban dalam suatu organisasi dalam definisi harga transfer meliputi harga perpindahan barang atau jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan maupun pusat laba. Metode penentuan harga transfer. 1. Metode harga pasar. Dalam metode harga pasar, harga transfer barang atau jasa antar pusat laba ditentukan berdasarkan harga pasar dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekankan karena produk transfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Karena harga pasar tersebut dikurangi dengan biaya yang dapat dihindari, maka metode ini disebut pula dengan metode harga pasar minus atau harga pasar yang dimodifikasi. Next. Rumus harga transfer per unit dengan menggunakan metode ini adalah harga pasar per unit sekian-sekian, biaya per unit yang dapat dihindari, bawahnya ada potongan volume sekian-sekian, biaya penyimpanan sekian-sekian, biaya efisiensi sekian-sekian, komisi penjualan sekian-sekian, biaya penagihan sekian-sekian, dijumlah sekian-sekian, lalu dikurangi dengan pasar per unit sekian-sekian. Harga transfer per unit sekian-sekian. Next. Contoh, PT Persada memiliki 2 pusat laba, yaitu divisi A dan divisi B. Produk divisi A yaitu produk N, sebagian dijual kepada pihak luar dan sebagian lainnya ditransfer ke divisi B untuk diolah lebih lanjut. Harga jual per unit produk N kepada pihak lain senilai 360, biaya produksi dan non-produksi produk N di divisi A per unit adalah next. Elemen biaya, produksi variabel, biaya standarnya senilai 120, biaya sesungguhnya 130. Produksi tetap, biaya standarnya 30, biaya sesungguhnya 30. Non produksi variabel, biaya standarnya 60, biaya sesungguhnya 60. Non produksi tetap, biaya standarnya 50, biaya sesungguhnya 50. Next. Pembahasan. Jika produk ditransfer dari divisi A ke divisi B, biaya non produksi variabel sebesar 40 dapat dihindari. Atas dasar data PT Persada tersebut dapat ditentukan besarnya harga transfer per unit dari divisi A ke divisi B adalah harga pasar per unit 360, biaya dapat dihindari 40, harga transfer per unit 320. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan harga transfer yang kedua, yaitu metode biaya ditambah laba. Metode biaya ditambah laba dipakai jika terdapat kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pasar tidak tersedia harga produk yang ditransfer. Yang kedua, di pasar terdapat beberapa harga produk yang ditransfer, dan yang ketiga, produk yang ditransfer sifatnya khusus atau rahasia. Kemudian, jika PT Persada pada contoh di atas tadi di muka menggunakan harga transfer berdasarkan biaya ditambah laba sebesar 25% dari biaya, maka besarnya harga transfer per unit adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga transfer berdasar biaya penuh sesungguhnya ditambah laba. Biaya produksi variabel sebesar Rp160
kemudian biaya produksi tetap 30, kemudian biaya produksi variabel yang tidak dapat dihindari sebesar 20, diperoleh dari Rp60 dikurang Rp40, kemudian biaya produksi tetap 50, dan biaya penuh sesungguhnya per unit sebesar 250, hasil penjumlahan dari nilai jumlah-jumlah di atas, kemudian dari laba sebesar 65 diperoleh dari 25% dikali 260 sehingga diperoleh harga transfer per unit sebesar 325. Kemudian yang kedua, harga transfer berdasar biaya penuh standar ditambah laba. Yang pertama, biaya produksi variabel sebesar 120, biaya produksi tetap 30, biaya produksi variabel yang tidak dapat dihindari 20, diperoleh dari 60 dikurang 40, kemudian biaya produksi tetap 50, sehingga diperoleh biaya penuh standar per unit 220. Kemudian laba sebesar 55 diperoleh dari 25% dikali dengan 220. Sehingga diperoleh harga transfer per unit 275. Yang ketiga, harga transfer berdasar biaya variabel sesungguhnya ditambah laba. Yang pertama, biaya produksi variabel 160, biaya produksi variabel yang tidak dapat dihindari sebesar 20, kemudian biaya variabel sesungguhnya per unit 180 dan laba sebesar 25 dikali 180 diperoleh 45. Hingga harga transfer per unit yaitu 225. Yang keempat, harga transfer berdasar biaya variabel. Biaya produksi variabel sebesar 120, biaya produksi variabel yang tidak dapat dihindari sebesar 20, biaya variabel standar per unit 140, dan laba sebesar 35 diperoleh dari 25% dikali 140 dan diperoleh harga transfer per unit sebesar 175. Kemudian yang berikutnya akan dijelaskan oleh Fitriana Lestari. Administrasi harga transfer. 1. Metode negosiasi. Harga transaksi. Harga transfer negosiasi didasarkan tawar-menawar atau perundingan antara divisi penjual dengan divisi pembeli. Penentuan harga negosiasi menganjurkan proses tawar-menawar bebas atau arm's length antar divisi seolah-olah sebagai kesatuan usaha yang terpisah. Kebebasan ini tercipta jika divisi penjual dapat pula menjual produknya ke pihak luar dan divisi pembeli dapat membeli produk yang sama dari pihak lainnya. Next. 2. Metode arbitrasi. Metode ini digunakan jika divisi penjual dan divisi pembeli tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penentuan harga transfer. Harga transfer arbitrasi adalah harga transfer yang ditentukan oleh eksekutif atau badan lain yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan tersebut berdialog dengan para manajer divisi yang bersangkutan. Dialog diharapkan dapat memutuskan harga transfer yang adil bagi manajer penjual dan manajer pembeli. Next. Harga transfer divisi terintegrasi. Perusahaan yang memiliki divisi-divisi terintegrasi menghadapi banyak masalah dalam penentuan harga transfer, karena divisi penjual mentransfer semua atau hampir semua produknya pada divisi pembeli. Keadaan ini disebut penjual eksklusif atau mendekati eksklusif, yang berarti bahwa divisi penjual tidak memiliki tanggung jawab yang berarti terhadap pemasaran produknya. Dalam hal ini, divisi penjual berfungsi sebagai captive supplier yang mempunyai tanggung jawab utama untuk mengendalikan biaya, kualitas, dan jadwal produksi. Sekian dan terima kasih.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, kelompok kami memohon maaf, mohon dimaklumi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.